Terima kasih Syafines. Kembali lagi bersama saya, Tasya Natalia, pada segmen Fundamental Pandit. Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten bank syariah yakni PT Bank BTPN Syariah atau kode sahamnya BTPS. Karena selama sebulan ini saham ini ada geliat yang cukup menarik. Kita lihat dulu pada harga sahamnya di hari ini. Nah, per hari ini harga saham BTPS telah meningkat 0,28% ke posisi 1775 per lembarnya. Nah, selama sebulan ini saham BTPS telah melonjak sekitar 12%-an. Walaupun selama 3 tahun ini sudah turun ya dalam sekitar 50%. Nah, dengan penurunan harga saham ini ada valuasinya yang semakin murah. Nah, saat ini cukup menarik karena ada geliat walaupun sudah turun dalam. Nah, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya valuasi daripada saham BTPS ini. Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini terlihat menggunakan rasio price to book value di mana saat ini BTPS dihargai 1,57 kali. Posisi ini bahkan mendekati minus 1 standar deviasi dan juga masih di bawah rata-rata 5 tahunnya 3,94 kali. Sehingga bisa dibilang secara teoritis saham BTPS saat ini masih dinilai murah. Nah, murahnya saham BTPS ini memang karena ada penurunan dari harga sahamnya. Nah, tapi sebenarnya apa yang melandasi penurunan harga saham? Kita cek pada slide berikut. Nah, di sini penurunan harga saham BTPS sejalan dengan penurunan dari sisi bottom line atau laba bersihnya, di mana sejak 2020 ya, di sini turun paling dalam ke 4 miliar rupiah waktu itu karena COVID-19. Dan hingga saat ini masih berlarut-larut dampak dari pandemi sehingga laba bersih juga masih menyusut. Tapi ada satu hal yang menarik di mana penyusutan laba bersih ini tak sejalan dengan pendapatan. Sehingga bisa kita bilang operasional bisnis BTPS tidak ada yang salah karena pendapatan masih terus meningkat. Nah, apa yang menyebabkan laba bersih susut padahal pendapatan tidak turun? Nah, usut punya usut, ternyata yang menyebabkan laba bersih susut ini adalah dari beban provisi yang meningkat. Kita coba lihat pada kinerja terbaru per September 2023 ini. Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini terlihat ya bahwa net margin income atau pendapatan perusahaan setelah dikurangi bagi hasil, karena ini perusahaan bank syariah, di sini terlihat peningkatan. Bahkan per September ini mencapai 3,94 triliun, naik 6,40% secara tahunan. Dan kita lihat secara kuartalan juga meningkat, di mana dari 1,32 triliun menjadi 1,34, secara kuartalan naik 1,9%. Nah, di sini yang membuat laba bersihnya susut adalah beban provisi. Beban provisi di sini naik cukup tinggi ya, 8,70%. Nah, beban provisi ini sebenarnya apa? Beban provisi merupakan beban yang digunakan perusahaan untuk mengatasi kredit macet. Bahkan CKPN dari BTPS sendiri dari 1,6% di 2019 kini sudah menjadi lebih dari 6%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang dalam misi untuk meningkatkan kualitas dari asetnya atau menekan dari resiko kredit macet. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, kredit macet ini bisa dilihat pada rasio non-performing loan ya, di mana saat ini BTPS Syariah ini ada di 3% dan ini memang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri di 2,4%. Sehingga tak heran ya jika perusahaan saat ini mengurangi pendapatan untuk dimasukkan sebagai beban provisi dan alhasil laba bersih jadi tertekan. Tapi ibarat sakit nih, jawabannya kan hanya ada dua hasilnya, kita sembuh atau kita KO. Nah, saat ini apakah BTPS akan sembuh? Saya cukup yakin bahwa BTPS ini akan sembuh. Kenapa? Karena ada sejumlah obat yang dipunya perusahaan. Pertama, dari CAR atau Capital Adequacy Ratio yang menunjukkan struktur permodalan perusahaan itu masih cukup kuat. Kita lihat di sini, per Juni perusahaan punya struktur modal mencapai 48,2%. Nilai ini bahkan nyaris 2 kali lipat dibandingkan dengan rata-rata industri di 26,8 untuk konvensional dan syariah di 25,2.
Bahkan per September ini sudah mencapai 49%. Jadi bisa dibilang dengan struktur permodalan yang kuat, perusahaan ini masih bisa bertahan di masa-masa mendatang dan juga masih bisa memaksimalkan untuk penyaluran kredit dalam hal ekspansi bisnis ya. Bahkan kita lihat di sini juga perusahaan punya FDR atau bisa kita bilang likuiditas ini juga masih di bawah 100 ya, 93,6%, walaupun sedikit di atas industri, tapi kita nilai dengan perusahaan yang masih menekan FDR di bawah 100, artinya likuiditas perusahaan untuk menyalurkan pendapatan diiringi dengan struktur permodalannya kuat, ini masih bisa untuk ekspansif ke depan dalam hal penyaluran kredit. Nah, kesimpulannya, apakah BTPS ini menarik untuk dilirik saat ini? Jawabannya tentu saja menarik. Disclaimer on juga, ini bukan merupakan ajakan untuk beli atau penjual secara langsung, tetapi kami meyakini CNBC Indonesia Research bahwa BTPS ini cukup menarik untuk kita lirik karena valuasinya murah, kemudian kemampuan perusahaan punya struktur modal yang kuat, dan juga saat ini punya pencadangan yang cukup besar untuk mengatasi ataupun menekan dari risiko kredit yang saat ini masih cukup tinggi. Nah, karena saat ini mungkin masih mengalami dampak dari pandemi COVID-19, jika ke depan dampak ini sudah mulai teratasi, maka perusahaan bisa nantinya mengurangi beban provisi sehingga laba bersih perusahaan pun juga akan meningkat yang nanti akan direspon oleh pelaku pasar yang akan tercermin di harga sahamnya. Sekian dari saya Tasya Natalia, saya kembalikan ke Syafinas.